Selamat pagi, saya dari Marcel sebagai moderator kelompok 5 yang mempresentasikan tentang short party. Next. Anggotanya ada 1, Zaki Aludi Pratama, 2, Dani Marcelem, 3, Joshua Roydana Lansalale, 4, Komang Agung Kurniawan, 5, Lutfi Arisa Putra, 6, M. Afrizal Firdaus, yang ke-7 ada Mahesa Adi Kusuma, yang ke-8 Muhammad Asrofil Nadib, yang ke-9 ada Trin Nanda Muhammad Jahwan Firdaus, dan yang ke-10 ada Zahran Banu Rinjani. Next. Yang di slide ini dipersilakan Muhammad Asrofil Nadib. Algoritma lintasan terpendek adalah sebuah metode pencarian lintasan terpendek pada sebuah graf bersambung, berarah, dan beruntai. Untuk mencari lintasan terpendek dari sebuah graf bersambung dan berarah, dapat digunakan perhitungan secara manual atau dengan bantuan dari komputer. Selanjutnya, aplikasi graf lintasan terpendek shortest path. Graf berbobot. Graf berbobot adalah graf yang setiap sisinya diberi sebuah harga atau bobot. Nilai dari setiap harga atau bobot tersebut dapat mempresentasikan berbagai macam hal, tergantung penggunaan graf tersebut. Misalnya, penggunaan graf untuk representasi jalan, bobotnya dapat merupakan jarak, lebar jalan, dan lain-lain, tergantung kebutuhan pengguna. Ada lintasan terpendek, lintas yang merupakan lintasan yang memiliki total bobot minimum. Contoh pengaplikasiannya yakni bisa untuk menentukan jarak terpendek atau waktu tempuh tersingkat atau biaya termurah antar dua kota. Contoh nyatanya adalah GPS, Global Positioning System. Pada GPS, lintasan terpendek dicari dan juga dikombinasikan dengan kondisi lalu lintas pada saat itu. Untuk mencari waktu tercepat untuk sampai pada tujuan yang diinginkan, keadaan lalu lintas didapatkan melalui hubungan GPS dengan satelit. Alat GPS kemudian menghitung berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk melalui jalur tertentu dan memilih jalur yang memiliki waktu tempuh minimal. Selanjutnya, GPS akan memandu kendaraan untuk melalui lintasan yang dimaksud. Selain pengaplikasian pada waktu tempuh tersingkat, dapat juga untuk menentukan waktu tersingkat pengiriman pesan atau message antar dua terminal pada jaringan komputer. Misalkan, simpul pada graf dapat merupakan terminal komputer atau simpul komunikasi dalam suatu jaringan, sedangkan sisi menyatakan saluran komunikasi yang menghubungkan dua terminal. Bobot pada graf dapat menyatakan biaya pemakaian saluran komunikasi antara dua buah terminal, jarak antara dua buah terminal, atau waktu pengiriman pesan antara dua buah terminal. Persoalan lintasan terpendek di sini adalah menentukan jalur komunikasi terpendek antara dua buah terminal. Lintasan terpendek akan menghemat waktu pengiriman pesan dan biaya komunikasi. Selanjutnya, terdapat beberapa jenis persoalan lintasan terpendek. Di sini ada 4 persoalan. Yang nomor 1 adalah lintasan terpendek dari dua buah simpul tertentu. Nomor 2, lintasan terpendek antara semua pasangan simpul. Nomor 3, ada lintasan terpendek dari simpul tertentu ke simpul lain. Dan yang keempat, lintasan terpendek antara dua buah simpul yang melalui beberapa simpul tertentu. Selanjutnya,
Untuk presentasi selanjutnya dipersilakan Joshua. Ya, jadi sebelum kita akan masuk ke contoh soal yang pertama, di sini ada beberapa petunjuk cara menentukan soal tersebut. Beberapa di antaranya itu pertama, kita menentukan lintasan terpendek dari A ke setiap simpulannya di F. Yang kedua, kita membuat asumsi bahwa semua sisi pada graf tersebut berbobot positif. Yang ketiga, cara untuk kita menentukan lintasan terpendek dari suatu graf dapat digunakan algoritma Dijkstra dan greedy. Nah, jadi algoritma Dijkstra itu adalah sebuah prosedur iteratif yang mencari lintasan terpendek antara A dan Z dalam graf dengan berbobot. Jadi, algoritma ini ditetapkan untuk mencari lintasan terpendek pada graf berarah, tapi algoritma ini juga dapat menyelesaikan soal untuk graf yang tidak berarah. Dan algoritma ini menggunakan prinsip greedy. Prinsip greedy pada algoritma Dijkstra menyatakan bahwa pada setiap langkah yang kita memiliki sisi berbobot minimum dan memasukkannya dalam himpunan solusi. Prosesnya itu dengan cara mencari panjang lintasan terpendek dari sebuah simpul pendahulu dan menambahkan simpul-simpul tersebut ke setiap simpul. Dan algoritma Dijkstra itu berhenti setelah mencapai simpul Z. Next. Di sini terdapat contoh soal daripada algoritma Dijkstra yang akan dijelaskan oleh Afriza. Ya, kita akan mencari short path dari titik A ke F atau lintasan terpendek dari A ke F. Nah, kita dapat asumsikan juga titik A sebagai rumah kita dan F sebagai tempat tujuan kita atau kampus. Nah, kita mulai dari A, terdapat dua pilihan jalur. Nah, maka yang kita pilih adalah jalur dengan bobot rendah, yaitu 2. Maka dari A ke C. Nah, dari C terdapat 4 pilihan jalur. Ada 2, 1, 8, dan 10. Nah, kita pilih jalur dengan bobot rendah, yaitu 1. Maka dari C ke B. Dari B terdapat 2 pilihan jalur. Ada 4 dan 5. Karena tujuan kita ingin ke F atau kampus, maka yang kita pilih ke 5. Maka dari B ke D. Ya, next. Dilanjutkan oleh Lutfi. Sekarang kita di simpul D, dan di simpul D ada 3 jalur, yaitu D ke C dengan bobot 8, D ke E dengan bobot 2, D ke F dengan bobot 6. Di sini kita memilih bobot rendah, yaitu dari simpul D ke simpul E dengan bobot 2. Setelah itu, garis D ke E kita tandai dengan warna oranye. Setelah itu, di simpul E ada 2 jalur, yaitu E ke C dengan bobot 10 dan E ke F dengan bobot 3. Setelah itu, kita memilih jalur yang memiliki bobot rendah, yaitu simpul E ke F dengan bobot 3. Lalu kita tandai dengan warna oranye. Jadi lintasan terpendek dari A ke F adalah ACB DEF dengan bobot 2 ditambah 1 ditambah 5 ditambah 2 ditambah 3 sehingga 13. Silakan untuk ngomong. Di algoritma greedy itu merupakan pencarian algoritma yang tahap-tahapnya untuk memilih nilai terbaik atau nilai tertinggi sementara yang ada di hadapannya tanpa memperhatikan nilai yang ada pada rekam kita. Dan penjelasan ini itu nilai-nilai terbaik yang ditambah dan kita bisa menentukan hasil terbaiknya. Ini merupakan salah satu contoh yang akan dibahas tentang algoritma greedy untuk mencari lintasan terpendek. Silakan untuk Trinanda. Ya, bisa kita lihat di sini kita disuruh mencari shortest path dari C ke L.
Nah, karena ini shortest step, maka kita mengambil jalur yang terpendek atau yang terdekat. Seperti contoh step yang pertama, yaitu dari C ke F, ke I, dan ke L. Bisa kita lihat di sini bahwa ini merupakan salah satu jalur yang terdekat. Nah, setelah itu kita lihat angka-angka yang ada pada jalur tersebut, lalu kita jumlahkan. Jadi 9 ditambah 15 ditambah 4 sama dengan 28. Contoh step berikutnya yaitu dari C ke D ke E dan ke L. Lalu kita jumlahkan juga seperti tadi, jadi 7 ditambah 8 ditambah 20 sama dengan 35. Ya, di sini dijelaskan bahwa start dari vertex C dan berakhir di vertex L dengan cara memilih vertex yang terbaik di setiap langkahnya. Nah, maksud terbaik dari problem shortest step ini berarti jarak yang paling dekat. Untuk slide selanjutnya dipersilakan Zahra. Kita mulai dari vertex C. Dari vertex C terdapat 3 pilihan, yaitu A, F, dan D. Kita mencari bobot yang paling kecil, yaitu bernilai 7 di vertex D. Di vertex D terdapat 2 pilihan, yaitu E dan G. Mencari bobot yang paling kecil, yaitu di vertex G bernilai 4. Di vertex G terdapat 2 pilihan, yaitu F dengan bobot 2 dan J dengan bobot 10. Mencari angka minimum, yaitu di vertex F yang bernilai 2. Di vertex F terdapat 3 pilihan, yaitu vertex B dengan bobot 3, vertex H dengan bobot 6, dan vertex I dengan bobot 15. Dan dengan mencari angka minimum yaitu 3 di vertex B. Sampai sini saya buka sesi tanya jawab. Yang berkenan ingin bertanya jawab dipersilakan. Bagi yang mau bertanya jawab. Dari vertex B terdapat 2 pilihan, yaitu A dan H.
mencari angka minimum. Coba next dulu. Nilai minimum yaitu 13. Vertex H. Lanjut di vertex H, terdapat dua pilihan. Karena vertex F akan kembali ke awal, maka kita akan memilih vertex K yaitu dengan bobot 4. Di vertex K terdapat dua pilihan. Dikarenakan kita memilih vertex F karena dikarenakan kita ingin cek ke L, dikarenakan kita ingin cek ke L dari vertex K, kita memilih I dengan bobot 7. Selanjutnya di vertex I terdapat dua pilihan yaitu J dan L. Untuk terakhir, karena kita memilih dari C ke L, maka I lanjut ke vertex L. Selesai di vertex L, maka kita memperoleh nilai yaitu dari C, D, G, F, D, H, K, dan IL memiliki total 7 ditambah 4 ditambah 2 ditambah 3 ditambah 13 ditambah 4 ditambah 7 ditambah 4 sama dengan 44. Ya, maaf tadi ada miskom sedikit. Nah, sampai sini saya buka lagi sesi tanya jawab. Yang ingin bertanya, silakan. Ayo rekan-rekan, apakah ada yang ingin ditanyakan perihal presentasi kelompok kami? Ini silakan, Sekalipun. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sekalipun ingin bertanya. Apakah suara saya terdengar jelas? Terdengar. Minta tolong buat ke slide 28. Oke, yang slide 28 yang udah ada total 44 nih itu. Oh, nah di sini kan algoritma greedy kan kayak nyari cara supaya dari C ke L apa tuh cara jalan paling cepat gitu ya, bener kan ya? Suara saya terdengar jelas tidak? Iya, terdengar jelas.
Oke, kan di sini kan algoritma greedy kan maksudnya dari gimana caranya supaya dari titik A ke titik L itu mencari jalan yang tercepat gitu ya. Tapi di sini kan kayak kesannya kayak muter-muter gitu. Yang total jaraknya di situ ada 44. Sedangkan di sini ada total jarak yang lebih mudah kayak dari C ke F ke I ke L. Jadi cuma beberapa jarak doang gitu. Apa ada hal yang beda atau gimana? Apa ada aturan khusus supaya bisa apa tuh biar jadi muter atau gimana? Soalnya kan kalau dari jarak C ke L kan yang paling dekat dari C ke F ke I dan langsung ke L gitu. Silahkan dijawab. Nah, saya bingung di situ sih soalnya. Kenapa kan ini harus muter gitu? Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Ada yang ingin bertanya lagi? Apakah ada lagi yang ingin bertanya? Saya Muhammad Abdul Nadib ingin menjawab pertanyaan dari Saikul Ibnu. Tadi Saikul Ibnu bertanya kenapa harus kayak muter-muter gitu. Karena sesuai dari aturan algoritma greedy itu memilih nilai terkecil untuk langkah selanjutnya. Dari C ini kan bisa dilihat ada 3 pilihan. Dari C bisa ke F, bisa ke A, bisa ke D. Karena bobot nilai terendah itu ada di 7, maka dia milih 7. Kenapa pada algoritma greedy memilih langkah C, D, G, F, B, H, K, I, L dengan total nilai 44? Padahal ada nilai yang lebih kecil seperti langkah C, D, J, I, L. Jadi C, D, G, J, I, L. Itu yang bernilai 25. Karena algoritma ini tidak bisa mundur, sehingga diharuskan memilih bobot terkecil. Padahal nilainya sangat besar. Di sanalah kelemahan dari algoritma ini. Tetapi dengan tidak pernah mundur ke tempat awal untuk mencari jalan alternatif, algoritma ini cepat dalam menyelesaikan pencarian lintasan tercepat. Terima kasih. Apakah Ibnu sudah mengerti? Oke, cukup mengerti. Terima kasih atas pertanyaan, atas jawabannya. Sama-sama. Rekan-rekan yang lain, apakah ada yang ingin ditanyakan? Kami akan tunggu beberapa saat lagi.
Silakan untuk Renadi. Ya, nama saya Renadi Hadiansyah. Saya ingin bertanya, ini algoritma greedy itu dari mana ya asalnya? Apa gimana sih? Bisa ada nama algoritma greedy ini dari mana gitu? Apakah dari nama seseorang atau bagaimana? Coba jawabannya. Oke, terima kasih. Mungkin ada yang lain lagi yang ingin bertanya? Misalkan Muhammad Alfara. Jadi saya ingin bertanya, jadi kan di sini ada dua algoritma tadi, ada algoritma Dijkstra sama algoritma greedy. Nah, kira-kira dari kedua algoritma ini apa sih contoh implementasi nyatanya, selain kalau misalkan kita lihat di sini kan contohnya kayak peta gitu kan. Nah, tapi saya minta implementasi lainnya gitu. Ya, itu aja sih. Terima kasih. Oke, terima kasih. Untuk ada yang ingin bertanya lagi sebelum dijawab?
Ini sih saya mau menjawab pertanyaannya Rian Hadi yang algoritma greedy. Algoritma greedy itu sebenarnya bagian dari algoritma Dijkstra. Nah, algoritma Dijkstra dinamai sama seorang ilmuwan komputer bernama Oscar Dijkstra. Nah, algoritma greedy kenapa disebutkan greedy? Nah, karena pada bahasa Inggris itu greedy itu artinya rakus atau tamak. Kenapa disebut gitu? Karena prinsip dari algoritma greedy itu take what you can get now. Ya, makanya jadi semuanya diambil apa yang pada saat itu bisa. Jadi begitu. Gimana, maaf biar ada hilang soalnya. Ada hilang. Ya, tadi sejarah algoritma greedy ya. Algoritma greedy itu merupakan dari algoritma Dijkstra. Algoritma Dijkstra itu penemunya adalah seorang ilmuwan komputer bernama Oscar Dijkstra. Nah, kenapa disebut greedy, algoritma greedy? Karena di algoritma greedy ini merupakan bahasa Inggris dari rakus atau tamak. Kenapa disebut gitu? Karena prinsip algoritma greedy adalah take what you can get now, yang artinya ambil apa yang kamu bisa ambil sekarang. Jadi disebut begitu algoritma greedy. Sudah jelas? Sudah. Makasih ya. Ya.
untuk pertanyaan dari Farel nanti kami jawab dari grup aja ya. Gak apa-apa. Keberatan gak Farel? Iya, nggak apa-apa. Oke. Terima kasih atas pengertiannya. Mungkin masih ada yang ingin bertanya lagi? Kalau tidak ada, saya tutup sesi tanya jawabnya. Mungkin di sini ada yang ingin memberi tanggapan dan sarannya. Ya, saya akan menjawab pertanyaan dari Farel. Sebenarnya algoritma greedy dan algoritma Dijkstra itu mempunyai fungsi yang sama, yaitu fungsinya untuk mencari lintas terpendek. Contohnya, seperti yang saya jelaskan tadi, ketika kita ingin berangkat dari rumah ke kampus, maka kita akan mencari suatu jalan pintas seperti itu. Dengan begitu kita akan cepat sampai dan biaya yang dikeluarkan pun akan semakin murah karena kita akan menghemat BBM kita. Ya, seperti itu. Farel, apakah jelas? Ya, cukup jelas. Terima kasih. Ya, terima kasih. Oke. Mungkin ada yang ingin memberi tanggapan dan sarannya? Silakan. Apakah ada yang ingin memberikan saran dan tanggapannya? Kalau tidak ada yang ingin memberi tanggapan dan sarannya, sekian dari presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.